Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami rancang, yaitu berupa video animasi interaktif dengan materi teks prosedur untuk siswa kelas 4 SD. Saya, Rina Nurlaili dengan NIM 232070055, akan memulai presentasi dengan alasan kami memilih media video animasi. Yang pertama yaitu video animasi itu lebih menarik secara visual sehingga mampu menumbuhkan minat dan juga antusiasme siswa, khususnya siswa SD yang cenderung cepat bosan jika hanya disajikan teks atau ceramah. Yang kedua yaitu video animasi itu dapat memotivasi siswa dan mengoptimalkan peranan aktif siswa dalam proses belajar. Video animasi memungkinkan penyampaian materi yang lebih dinamis dan juga menyenangkan. Yang ketiga yaitu video animasi sesuai dengan karakteristik anak usia SD yang umumnya lebih responsif terhadap gambar-gambar bergerak, warna cerah, dan juga dengan penyampaian yang tidak terlalu lama. Selanjutnya yaitu, apakah video animasi itu dapat memfasilitasi pembelajaran aktif? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena dalam video animasi yang telah kami rancang, kami itu menyisipkan pertanyaan-pertanyaan interaktif di tengah video. Seperti pertanyaan, apakah kalian bisa membuat contoh lain? Menyebutkan contoh lain dari kata kerja. Nah, di situ tujuannya adalah untuk mengajak siswa berpikir dan juga terlibat, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Dengan strategi ini, siswa diajak aktif mengingat, menganalisis, dan juga menerapkan informasi yang baru mereka terima. Selanjutnya yaitu terkait peningkatan kinerja belajar. Berdasarkan berbagai sumber yang telah kami pelajari, penggunaan media video animasi itu terbukti efektif dalam pembelajaran teks prosedur untuk siswa kelas 4 SD. Hal ini ditunjukkan melalui peningkatan nilai hasil belajar secara signifikan. Selain peningkatan nilai, juga peningkatan penerapan keterampilan di dalam kehidupan nyata mereka. Siswa jadi mampu menerapkan langkah-langkah prosedur yang dipelajari seperti membuat slime dengan lem, mencuci tangan dengan benar, dan menulis teks prosedur berdasarkan aktivitas mereka sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Laili Herin, NIM 23207060. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen media pembelajaran dari hasil kelompok kami. Manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Pada tahap perencanaan, kami terlebih dahulu mengidentifikasi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka pada kelas 4 SD pada materi tema teks prosedur. Setelah itu, kami juga mempertimbangkan karakteristik peserta didik usia SD yang suka dengan hal-hal yang menarik serta sederhana. Berdasarkan itu, kami memilih video animasi interaktif karena dapat menampilkan teks, gambar, suara, dan gerak secara bersamaan untuk memudahkan pemahaman. Manajemen yang kedua adalah pengorganisasian. Media yang kami rancang ini pastinya secara runtut dan sistematis. Struktur isi video ini terdiri atas yang pertama, pembuka, pengantar materi, dan pertanyaan pemantik untuk mengaktifkan pengetahuan awal. Yang kedua, inti, penjelasan ciri-ciri teks prosedur, struktur, dan contoh konkret membuat sesuatu. Misalnya cara membuat roti panggang, disertai dengan pertanyaan di tengah video agar siswa lebih aktif. Yang ketiga adalah penutup, berisi ajakan untuk mencoba membuat teks prosedur sendiri. Manajemen yang terakhir adalah pelaksanaan atau implementasi. Saat pelaksanaan, video ini dapat digunakan dalam kelas secara langsung atau dalam kegiatan belajar mandiri secara di rumah. Guru dapat memutar video pada awal pembelajaran sebagai pengenalan konsep dan pembimbing diskusi. Lalu mengajak siswa berdiskusi dan membuat teks prosedur berdasarkan aktivitas nyata. Video ini juga fleksibel untuk pembelajaran diferensiasi karena siswa bisa mengulangi secara mandiri sesuai kebutuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Mohamdori, NIM 23207064. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, seleksi.
media berdasarkan tujuan dan level siswa. Media dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran, mengenalkan struktur dan ciri teks prosedur, mendorong siswa membuat teks sendiri. Karakteristik siswa kelas 4 SD menyukai visual, gerak, dan hal yang menyenangkan. Solusi penggunaan video animasi interaktif, menyampaikan materi secara menarik, sederhana, dan mudah dipahami. Dan yang kedua, pertimbangan usability atau kemudahan penggunaan. Platform yang digunakan untuk edit adalah Canva. Video dapat diakses melalui berbagai perangkat, laptop, tablet, smartphone. Beragam platform ditayangkan langsung di kelas atau diakses di YouTube. Dan yang ketiga, integrasi atau menyatu dalam kurikulum, disusun berdasarkan capaian pembelajaran CP dan tujuan pembelajaran kelas 4 fase B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Rahmawati, NIM 23207080. Di sini saya akan mempresentasikan kaitan video animasi pembelajaran yang kami buat dengan teori belajar. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Dalam teori ini, media video animasi pembelajaran yang kami buat digunakan sebagai stimulus utama yang menyajikan materi dengan visual yang menarik, suara dan gerakan yang memicu perhatian dan respon positif. Pada video pembelajaran yang kami buat ini, contoh stimulus yang diberikan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu siswa diperlihatkan contoh teknik prosedur seperti cara membuat roti panggang isi keju dan telur, dan cara membuat slime dari lem. Yang kedua yaitu terdapat ilustrasi visual dan suara narator yang sangat jelas sehingga siswa bisa merespon sesuai arahan. Nah, selanjutnya yaitu respon yang diamati berupa peningkatan minat belajar siswa, perilaku aktif siswa saat menyimak dan mengerjakan aktivitas, peningkatan minat belajar siswa, perilaku aktif siswa saat menyimak dan mengerjakan pikiran siswa terkait. Dalam teori yang contoh dalam video pembelajaran yang kami buat, teori ini yang pertama yaitu penyajian materi yang runtut dan struktur pikiran dimulai dari pengantar, definisi atau dengan video pembelajaran yang kami buat. Yang pertama yaitu penyajian materi yang runtut dan struktur yang mendukung, dimulai dari informasi secara definisi atau pengertian struktur saat menjelaskan cara membuat roti panggang isi gambar dan animasi yang dilengkapi visual informasi secara logis seperti pada cuplikan saat menjelaskan cara membuat roti panggang isi dan membantu skema yang dilengkapi visual bahan yang langkah-langkah. Hal ini yang kedua, dengan cara ini siswa mengolah informasi dan membantu skema penginformasi dan pemahaman. Yang keempat, teori konstruktivisme. Dalam teori ini siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman mereka. Contohnya yaitu ajakan untuk membuat teks prosedur berdasarkan pengalaman pribadi siswa. Misalnya seperti pada video yang kami buat, yaitu berbunyi sebagai berikut. Nah, sekarang coba kalian buat teks prosedur dengan tema makanan favorit kalian. Ini menunjukkan bahwa siswa didorong untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri, bukan sekedar meniru. Perkenalkan, nama saya Kariska Fatma Maharani dengan NIM 23207054. Di sini saya akan menjelaskan pada materi kinerja guru dan desainer pembelajaran, yaitu yang pertama pada efisiensi instruksi. Efisiensi instruksi dalam media pembelajaran kami sudah mengacu bagaimana penyampaian materi yang kami lakukan secara jelas, singkat, terstruktur, dan mudah dipahami, serta sudah kami sesuaikan juga dengan karakteristik siswa usia sekolah dasar, yaitu yang pertama pada bagian penggunaan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Instruksi dalam video pembelajaran kami menggunakan bahasa yang sudah sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa kelas 4, yaitu konkret, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar memudahkan siswa dapat menangkap maksud dan langkah-langkah dalam teks prosedur tanpa harus merasa bingung.
Yang kedua yaitu pada visualisasi langkah-langkah. Video pembelajaran kami menampilkan visual atau animasi yang menggambarkan setiap langkah teks prosedur. Hal ini membuat instruksi lebih efisien karena siswa tidak hanya dituntut untuk mendengar saja, tetapi juga melihat apa yang harus dilakukan. Contoh penerapan dalam video pembelajaran kami yaitu pada kalimat cara membuat roti panggang. Yang ketiga yaitu struktur teks prosedur ditampilkan secara jelas. Instruksi yang kami buat dalam video pembelajaran sudah kami sesuaikan dengan struktur teks prosedur yang memuat 4 hal, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat atau terakhir adalah penutup. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami teks prosedur memiliki pola yang tetap dan memudahkan dalam mengidentifikasi. Yang keempat yaitu durasi video pendek namun padat. Video pembelajaran yang kami buat hanya berdurasi 5 menit, yaitu dengan tujuan agar menjaga perhatian siswa tetap fokus. Yang kelima yaitu penggunaan narasi dan musik pendukung. Instruksi dalam video pembelajaran kami sampaikan dengan intonasi suara yang ramah dan ekspresif, serta kami tambahkan dengan musik latar atau background dengan latar yang ringan agar membuat suasana belajar menyenangkan tapi tetap fokus. Yang keenam atau yang terakhir yaitu interaktif dan mengajak refleksi. Di akhir video pembelajaran, terdapat instruksi yang mengajak siswa membuat teks prosedur sendiri. Contoh penerapan dan video kami yaitu pada kalimat, sekarang coba kalian buat teks prosedur dengan tema makanan favorit kalian. Hal ini agar membuat pembelajaran aktif dan tidak hanya pasif. Yang kedua yaitu pada unsur humanistik. Unsur humanistik yang pertama yaitu memanusiakan peserta didik. Dalam video pembelajaran kami, menyapa siswa dengan bahasa yang ramah dan hangat, seperti, halo teman-teman semua, kita akan membuat roti panggang isi keju dan telur. Hal ini menunjukkan bahwa siswa merasa dihargai dan siap belajar sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu membangun koneksi emosional. Video pembelajaran kami kaitkan dengan teks prosedur serta dengan pengalaman sehari-hari siswa. Penerapan dalam video pembelajaran kami yaitu pada kalimat, misalnya cara mengikat tali sepatu dan membuat jus. Pendekatan ini membuat siswa merasa diperhatikan dan terhubung secara emosional dengan materi. Yang ketiga yaitu memberi ruang untuk ekspresif dan kreatif. Siswa kami ajak membuat teks prosedur berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Misalnya, coba buat teks prosedur dengan tema makanan favorit kalian. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya memaksakan satu cara, tetapi menghargai kreativitas dan kebebasan siswa dalam berekspresi. Yang keempat yaitu mendorong kemandirian dan ketanggungjawab. Video pembelajaran kami memberikan kesempatan siswa untuk mencoba sendiri, seperti sekarang ayo buatkan teks prosedur dengan tema makanan kesukaan kalian. Hal ini mencerminkan nilai humanistik dalam menumbuhkan kepercayaan diri dan tanggung jawab terhadap proses belajar.